Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Trijayanti dari Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya mengenai iklan Spotify di Twitter. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke poin utamanya, mungkin kita kenalan dulu dengan media sosial Twitter ini. Jadi, Twitter itu adalah layanan jejaring sosial atau media sosial kayak gitulah. Bentuknya microblog yang memungkinkan pengguna itu mengirim dan membaca pesan berbasis teks kayak gitu. Jadi Twitter ini berdiri tahun 2006, tepatnya bulan Maret, oleh Jack Dorsey dan diluncurkan pada bulan Juni di tahun yang sama. Nah, data akun Twitter terbaru tahun 2021 ini menunjukkan bahwa penggunanya itu mencapai 1,3 miliar akun dengan 330 juta pengguna aktif setiap bulannya. Dan tweetnya itu jumlahnya ada 500 juta tweet yang dikirim setiap harinya. Nah, popularitas Twitter ini tuh banyak dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dadakan gitu. Sebagai sarana komunikasi yang dapat menyalurkan informasi atau pesan secara cepat dari berbagai aspek, misal sarana protes, kampanye politik, atau pembelajaran. Bahkan di Twitter pun ada kayak pelaporan satu kasus tertentu itu melalui Twitter. Karena banyak official akun yang dia menggunakan media sosial Twitter. Dan data dari Hootsuite tahun 2019 per Januari itu menunjukkan khalayak atau audience advertising media sosial di Indonesia itu nomor peringkat pertama ada di Facebook dengan 130 juta khalayak, terus Instagram 62 juta, dan Twitter di urutan ketiga dengan 6,4 juta khalayak atau yang orang yang dia terpapar iklan produk di media sosial Twitter. Kemudian ini profil dari khalayak Twitter, khalayak yang terpapar informasi iklan di Twitter itu ada ini contohnya. Kayak laki-laki itu dia yang presentase yang paling tinggi ini di umur 25 sampai 34 itu laki-laki 21,4%, sedangkan perempuan 7,5%. Kemudian demografis pengguna Twitter itu 80% penggunanya aktif mengakses situs ini itu melalui ponsel. Jadi mereka bisa kita bayangkan mereka itu memiliki aplikasinya kayak gitu. Jadi mereka dapat mengakses secara cepat di aplikasi itu. Kemudian Twitter sendiri tuh menyatakan bahwa 80% penggunanya adalah milenial kaya. Nah, dari pernyataan ini kita bisa ketahui bahwa orang-orang yang terpapar dengan iklan di Twitter itu berarti dia yang memiliki status sosial menengah ke atas. Kemudian 46% penggunanya itu mengakses aplikasi setiap hari. Dengan 25% lainnya menggunakan jaringan, itu pun setiap minggu. Jadi total gabungannya itu 71% itu penggunanya itu mengakses Twitter itu setidaknya setiap minggu. Jadi cukup tinggi intensitas orang mengakses Twitter. Kemudian data dari website hosting ini menyatakan bahwa pengguna aktif harian itu dapat dimonetisasi. Artinya mereka itu merupakan target pasar kayak gitu di seluruh dunia. Penggunanya itu mencapai 152 juta. Ini data tahun 2019 dan ini meningkat sebanyak 21%, yang mana di tahun sebelumnya itu 126 juta pengguna. Jadi ini mampu meningkatkan brand awareness kayak gitu. Kemudian karena inilah ada yang namanya jasa Twitter Ads atau Twitter Advertisement, jasa promosi melalui Twitter yang mampu menjangkau pengguna baru
sebenarnya nggak cuma pengguna baru, pengguna lama pun juga bisa dijangkau, yang dia itu tertarik dengan apa yang ditawarkan, jadi sesuai dengan apa yang data profil dari masing-masing pengguna gitu. Dan format yang ditawarkan pun dalam Twitter Ads ini beragam, tidak hanya kayak video atau teks aja kayak gitu, ada beragam. Contohnya ini ada misal tawaran untuk menginstal aplikasi kayak gitu. Oh ya, di Twitter Ads itu biasanya di paling bawah itu ada kayak tulisan bahwa ini adalah jenis postingan Twitter Ads kayak gitu, advertisement by Twitter. Kemudian ada website klik, jadi rujukan untuk mengklik satu website yang diiklankan, kemudian melalui hashtag, promosi melalui hashtag, kemudian promosi melalui tweet ads, dan ada promosi melalui rekomendasi untuk mengikuti satu akun. Nah, karena kita di sini membahas Spotify, contoh iklan di Spotify ini di sini. Kita lihat di sini Spotify memposting satu Twitter Ads itu untuk merujuk ke dalam website mereka dan untuk mengikuti akun mereka. Kemudian ada format lain, misalnya ini ada video, mereka menampilkan satu video interaktif kayak gitu. Kemudian ada juga tweet dengan hashtag tertentu, misal ini 2020 rap dengan copywritingnya. Kemudian ada fitur-fitur yang di situ. Di Twitter ada retweet, side retweet, dan komentar. Kemudian mereka memakai hashtag misal Spotify Stream On, dan ini yang cukup efektif, cukup ramai di perbincangkan gitu. Kita lihat ini video yang memakai hashtag itu mencapai 55,3 ribu views, jadi cukup tinggi pengaksesnya. Dan karena inilah kita bisa mengambil data bahwa 77% pengguna Twitter itu merasa lebih positif tentang satu merek ketika mereka dibalas tweetnya. Jadi karena ini ada fitur komentar tadi, jadi ada fitur komentar mention kayak gitu, jadi para pengguna itu atau konsumen itu bisa berinteraksi secara langsung dengan admin dari akun Spotify. Kemudian 67% dari semua bisnis to bisnis, misalnya si Spotify ini, dia itu menggunakan Twitter sebagai alat pemasaran digital karena ini cukup efektif menggait khalayak. Dan rata-rata itu ada 164 juta iklan yang ditampilkan setiap hari. Jadi setiap hari itu iklan pasti lewat di timeline penggunanya. Dan 40% penggunanya itu melaporkan bahwa mereka itu membeli sesuatu setelah melihat iklan di Twitter. Jadi misal kita lihat iklan Spotify di sini, pasti kita langsung klik dan langsung menginstal aplikasi itu karena keterpaparannya cukup tinggi, engagement-nya cukup tinggi. Dan setelah itu kita lihat ada keuntungan, ada kerugian, kekurangan dari penggunaan jasa promosi melalui Twitter, khususnya produk Spotify. Nah, iklan Spotify di Twitter itu mampu menciptakan komunitas. Apa artinya? Jadi di situ nanti ada satu komunitas yang menyukai topik-topik tertentu yang diangkat oleh Spotify ini. Misalnya kayak mereka menciptakan hashtag nostalgia 90-an kayak gitu. Jadi orang-orang yang emang benar-benar relate, orang-orang yang senang atau tertarik dengan topik itu, misal musik-musik tahun 90-an, musik-musik nostalgia kayak gitu, mereka berkumpul di situ dan menciptakan satu komunitas yang dia bisa mengakses produk yang ditawarkan, dalam hal ini Spotify, dan dia bisa meningkatkan brand awareness kayak gitu dengan misal trending topik, misal itu banyak diperbincangkan dan jadi trending topik, terus ada fitur retweet, mereka membagikan ke teman mereka, dan komentar kayak gitu, menyukai, dan itu akan muncul di timeline mutual mereka di Twitter.
Dan iklan-iklan di sini itu bersifat real time, artinya ini sesuai dengan momen yang lagi banyak dibincangkan atau sesuai dengan waktu saat ini ya, terkini banget gitu. Terus karena itu dia itu bisa meningkatkan customer service atau pelayanan konsumen. Kayak misal ada kendala di dalam aplikasi Spotify, mereka bisa langsung curhat di situ dan misalnya Spotify Care kayak gitu, dia mereply atau membalas komentar-komentar dari para konsumennya di situ. Dan jadi di situ ada interaksi langsung kayak gitu, ada komunikasi dua arah dari konsumen dan admin atau pihak pengelola akun Spotify di situ. Kemudian kekurangannya itu keterbatasan dari Twitter itu sendiri. Misal kayak teksnya itu dibatasi 260 karakter, terus fitur hashtag juga terbatas, dan mengunggah media itu di situ juga dibatasi cuma 4 postingan foto dan durasinya juga dibatasi 30 detik. Kemudian karena itulah mereka memerlukan engagement yang besar sehingga harus memperhatikan momen-momen yang tepat kayak gitu. Itu dia plus minusnya dari iklan promosi Spotify di Twitter. Sekian dari saya mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kritik dan saran bisa komentar di bawah. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.